Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom dan selamat pagi. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bapa kami di sorga, pada saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa, menyampaikan kepada-Mu Tuhan Yesus, bahkan menaikkan doa syafaat kami kepada-Mu Tuhan Yesus, khususnya kepada jaya janda dan duda, yatim piatu, dan warga emas, dan orang-orang yang sakit Tuhan. Kami serah ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami juga sangat percaya Tuhan, bahwa doa orang yang percaya akan Tuhan jawab. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberi damai sejahtera kepada mereka, kepada anak-anak yatim piatu, kepada warga emas, orang-orang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Bahkan orang yang kurang upaya, Engkau beri dia kekuatan, dan janda-janda Tuhan, Engkau memberi mereka damai sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan Yesus kepada kerajaan Malaysia, kepada pemimpin-pemimpin di setiap negeri Tuhan, kota-kota menteri di setiap negeri Tuhan, bahkan kestabilan politik ekonomi yang baik dan mampan Tuhan. Kami serah ke dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus kepada para kabinet kerajaan baru negeri Sabah, bahwa agar mereka dibentuk Tuhan, supaya mereka punya hati yang jujur untuk memimpin negeri Sabah khususnya. Bapa kami di sorga, kami juga berdoa Tuhan Yesus, yaitu barisan hadapan yang bertanggung jawab dalam menangani wabah COVID coronavirus Tuhan Yesus.
Engkau memberi mereka kekuatan, kemampuan, kesabaran Tuhan Yesus. Engkau lindungi mereka, bungkusi mereka dengan kuasa darah-Mu. Pegari mereka dengan kuasa tentera surgawi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau memberi kekuatan kepada Kementerian Kesehatan dan kaki-kaki tangannya Tuhan Yesus, khususnya kepada PDRM, ITM, dan Rela, dan juga Pusat Kawalan Bencana Negeri dan Daerah Tuhan Yesus. Bapa kami di sorga, kami juga berdoa Tuhan Yesus, komitmen semua rakyat patuh dengan PKPB dan peka dengan perkembangan semasa. Haleluya Yesus Kristus. Terima kasih Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami di surga, kami juga berdoa Tuhan Yesus. Kami serahkan perayaan ulang tahun Tuhan Yesus pada 24 dan 25 2012 ini Tuhan Yesus. Apa yang telah kami rancangkan, apa yang telah kami rencanakan Tuhan Yesus, semua ini kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan. Engkau memakai setiap hati kami, Engkau memakai setiap pribadi kami, agar kami telus, agar kami komitmen bekerja sama setiap jemaat. Bahkan kuatkan hati kami Tuhan, agar kami terus setia di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang berada di surga. Pakai setiap pengkhotbah yang telah kami undang Tuhan, yang telah kami rancangkan, yaitu Bapak Pastor Isrom sebagai pengkhotbah Natal 2020 pada 24 hari bulan dan 25 hari bulan. Pakai dia Tuhan Yesus, pakai lidah fasihnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, diberkatilah para jemaat dengan firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Isrom. Bapa kami di surga, kami juga berdoa Tuhan, hindari kami dari segala penyakit, hindari kami dari kecederaan Tuhan Yesus. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sepanjang ibadah kami, bahkan sepanjang hidup kami di dalam dunia ini Tuhan Yesus, lindungi kami Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Bapa kami dalam kerjaan surga. Ini doa dan pengucapan syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami tidak mengucap syukur semua ini. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua, oh, yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia.
Selamat Hari Natal. Pemirsa, saya Semi Simorangkir mau mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Saya Mike Muhyiddin, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan berkati, Tuhan sayang kita semua. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasih yang selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Tuhan beserta kita, Immanuel. Kasih Immanuel. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, gloria, muliakan Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria,
Salam kepada seluruh jemaat Tuhan di SIB Pekan Sipitang. Kami mengucapkan selamat menyambut Hari Natal. Kami berharap melalui Natal pada kali ini semua jemaat Tuhan di SIB Pekan Sipitang akan mengalami sesuatu yang baru bersama dengan keluarga. Pada hari ini saya akan membawa kita dalam perenungan firman Tuhan dalam ibadah online yang kita lakukan sejak beberapa minggu yang sudah berlalu ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang satu tajuk yang saya ambil, yaitu respon yang benar terhadap Natal. Setiap tahun kita merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga, khususnya pada tahun ini dalam suasana pandemik 19 yang tidak memungkinkan kita merayakan Natal secara besar-besaran. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk sekali lagi boleh mendengar firman Tuhan bersama-sama pada hari ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kami, berikan kami hati yang mau untuk belajar dan ditegur dan didorong oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, pada hari ini kita akan belajar tentang respon yang benar terhadap Natal. Ayat pembacaan yang saya petik adalah daripada Lukas pasal 2 ayat 10 hingga ayat yang ke-11 yang berkata seperti ini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ratusan tahun sebelum Yesus lahir, para nabi dari Perjanjian Lama dalam Alkitab kita, Perjanjian Lama, berbicara tentang pesan Allah kepada manusia. Pesan itu adalah bahwa Allah akan mengirim seorang juru selamat, seorang yang membuat orang menjadi benar di hadapan Allah. Dia mengirim juru selamat ke dalam dunia. Mereka tidak hanya berbicara tentang seorang juru selamat yang akan datang, tapi mereka juga berbicara tentang hal-hal tertentu yang akan terjadi dalam kehidupannya. Seperti yang kita baca di dalam 4 kitab Injil dan juga surat para rasul yang kita ada di dalam Alkitab kita masing-masing. Dalam Mika pasal 5 ayat 1 berkata seperti ini, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yahuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Ketika Petrus berkhotbah kepada sekelompok orang dalam Kisah Para Rasul, dia mengingatkan mereka akan semua yang telah dikatakan Nabi tentang Yesus dan bagaimana keselamatan ataupun menjadi benar di hadapan Allah dapat diterima melalui iman dalam Yesus. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul ayat 10 pasal yang ke-10 ayat 43 berkata seperti ini, "Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh kerana namanya." Kita berbicara tentang Yesus yang lahir pada malam Natal. Pada saat penggenapan kedatangan Kristus ke dunia melalui kelahiran daripada seorang anak darah yang bernama Maria di kota Bethlehem, kita melihat beberapa peristiwa yang akan memberi pengajaran kepada kita tentang respon yang benar terhadap Natal, terhadap kedatangan Kristus ke dunia ini. Dalam pasal 2 dalam Injil Lukas dan Matius,
kita membaca bahwa terdapat beberapa individu ataupun kumpulan orang yang memberi respon yang berbeza terhadap kelahiran Kristus. Mereka ialah yang pertama para gembala domba, yang kedua orang Majus dalam Matius, kitab Injil Matius, dan juga Raja Herodes yang juga terdapat dalam kitab Injil Matius. Dalam Lukas pasal 2 ayat 8 hingga 20 kita dapat melihat satu kisah yang sangat luar biasa yang memberikan kita gambaran bahawa kedatangan Kristus itu sebenarnya diiringi, diumumkan oleh satu bala tentera yang besar kepada sekumpulan orang yang digelar para gembala. Mari kita baca dalam Lukas pasal 2 ayat 8 hingga 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentera sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah kerana segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kita melihat bahawa pemberitahuan tentang Kristus itu bukan saja oleh daripada seorang malaikat, tetapi diiringi oleh satu bala tentera yang memuji-muji Tuhan. Sangat luar biasa dan hebatnya kedatangan Tuhan kita. Para gembala yang sedang duduk menikmati keheningan malam seperti rutin harian mereka, mereka sangat terkejut akan kehadiran malaikat Tuhan yang membawa berita damai. Malaikat yang membawa berita damai ini diiringi oleh bala tentera sorga yang memberi pujian kepada Allah. Apa respon para gembala? Kita lihat ayat pembacaan yang kita baca sebentar tadi. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata kepada seorang yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Para gembala bertindak untuk melangkah mencari bayi Kristus dan mereka menemuinya. Respon yang sangat baik, tidak menunda-nunda. Tidak mereka berkata kita tunggu sehingga domba-domba ini seperti ini dan seperti itu. Tetapi mereka
berbincang, dan mereka melangkah mencari dan telah dapat menemui bayi Kristus itu. Apa akibat respon mereka? Dalam ayat pembacaan kita yang seterusnya tadi berkata seperti ini. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Para gembala dipenuhi sukacita apabila melihat semua yang diberitahukan kepada mereka benar-benar terjadi. Bayi yang mereka temui ini adalah seorang juru selamat yang akan menyelamatkan seluruh bangsa, yang diumumkan, diberitahukan kepada mereka melalui malaikat dan diiringi oleh puji-pujian oleh bala tentera surga. Betapa hebatnya kehadiran Tuhan kita di malam Natal, suatu masa yang dahulu. Kumpulan kedua yang kita ingin belajar dalam respon mereka terhadap kedatangan kelahiran Kristus ini ialah orang Majus. Mereka bukan orang Yahudi, namun mengerti tentang erti dan maksud kedudukan bintang. Mereka pastinya tidak mengkaji nubuatan para nabi, sebab itu ada pada orang-orang Israel. Mereka melalui perjalanan yang sangat jauh dari timur dengan berpandukan bintang untuk datang kepada bayi Kristus yang mereka kenal sebagai Raja orang Yahudi. Nanti dalam ayat pembacaan kita mereka sebut bahwa yang mereka cari itu adalah bayi yang lahir sebagai Raja orang Yahudi. Respon mereka terhadap peristiwa ini memberi gambaran kepada kita bahwa orang yang non-Yahudi, yang bukan orang Yahudi pun mengenal siapa yang lahir pada malam Natal itu, yaitu Sang Juru Selamat. Mereka datang apabila mereka dapat bertemu dengan menemui Dia. Mereka menyembah Dia dan mempersembahkan harta benda yang selayaknya untuk Sang Raja, seorang Raja. Mereka mengerti tentang maksud bintang itu. Mereka melangkah untuk mencari, dan bila mereka menemuinya, mereka menyembahnya, dan mereka mempersembahkan hadiah. Oleh karena mereka sangat mengetahui bahwa bayi yang di depan mereka adalah bayi yang akan memainkan peranan penting, yaitu sebagai seorang raja orang Yahudi. Mari kita baca dalam Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang kedua tentang orang Majus ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Lihat, mereka kenal Dia sebagai Raja orang Yahudi. Dalam Matius pasal 2 ayat 10 hingga 11, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jemaat Tuhan yang dikasihi, orang Majus yang bukan daripada keturunan orang Yahudi sekalipun, mereka kenal Juru Selamat kita. Mereka kenal Yesus sebagai Sang Raja yang bukan turun hanya sebagai manusia biasa, tetapi sebagai seorang yang memainkan peranan untuk keselamatan semua manusia di muka bumi ini. Orang yang ketiga yang kita belajar dalam respon kepada kelahiran Kristus ini, kepada Natal yang kita rayakan, ialah Raja Herodes. Raja Herodes juga memberi respon terhadap kelahiran Kristus. Apabila orang Majus bertemu Dia dan bertanya kepadanya, Dia dan seluruh Yerusalem terkejut
menerima berita kelahiran Raja Yahudi yang dibawa oleh orang Majus. Mari kita lihat dalam pembacaan ini. Dalam Matius berkata seperti ini, ayat 3 hingga 8. Ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia berserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka bertanya kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Para ahli Taurat dan imam merujuk kepada nubuatan. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Perbezaannya di sini adalah orang Majus merujuk kepada kedudukan bintang, di mana mereka sangat pakar tentang kedudukan bintang dan maksudnya. Herodes dan para imam dan ahli Taurat merujuk kepada nubuatan para nabi tentang Kristus. Ini perbezaannya tentang pengetahuan mereka tentang hari kelahiran Kristus. Apa tindakan Herodes terhadap berita yang dia dengar daripada orang Majus ini? Dalam Matius pasal 2 ayat 12 hingga 13 berkata seperti ini, dan kerana diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Raja Herodes merancang untuk mencari dan membunuh bayi itu. Ini pastinya dia merasa terancam bila mana bayi yang dilahirkan itu disebut sebagai raja orang Yahudi oleh orang Majus yang datang kepadanya. Pastinya ini satu ancaman yang besar kepada Raja Herodes. Maka itu dia merancang untuk membunuh bayi itu. Tapi kita sangat percaya bila mana segala sesuatu yang dirancang oleh Tuhan tidak mungkin dapat dihentikan oleh kuasa dunia ini. Allah kita luar biasa. Melalui Natal ini penggenapan tentang kelahiran Kristus telah digenapi. Bagaimana dengan kita? Apa respon kita terhadap Natal? Apa respon kita terhadap kedatangan Kristus ke dunia ini? Apakah respon kita setiap kali kita mendengar berita tentang Kristus, khususnya pada perayaan Natal? Apakah kita bertindak untuk mencari Kristus seperti para gembala dan orang Majus yang melangkah, yang mencari, dan bila mereka bertemu dengannya, mereka menyembah dia dan mereka mempersembahkan hadiah kepadanya? Atau seperti Raja Herodes yang terkejut dan merasa terancam tentang berita kedatangan Kristus yang disebut Raja orang Yahudi? Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kesimpulan daripada perenungan firman Tuhan ini,
adalah seperti ini. Mari kita meresponi Natal dengan benar, seperti para gembala dan orang Majus. Mari kita terus melangkah untuk mencari dan mengenal Kristus yang datang pada malam Natal. Ketika kita diberi kesempatan untuk bertemu Kristus secara pribadi, baik di dalam ibadah-ibadah, dalam doa kita, pembacaan firman Tuhan, mari kita sembah Dia dan mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup kepadanya. Dia akan mengampuni dosa kita dan memenuhi kita dengan roh-Nya. Dan selepas itu, beritakanlah Kristus kepada setiap orang, dan pastinya bermula daripada keluarga kita. Sesuai dengan SOP yang kita lalui pada Natal kali ini dalam pandemik 19 ini, gunakanlah pertemuan keluarga kita yang terdekat pada kali ini untuk mengongsikan keajaiban dan tujuan kedatangan Kristus ke dunia ini. Dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang selalu kita baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari jemaat Tuhan, beritakanlah maksud Allah, dan pastikan keluarga kita terus dipimpin oleh Roh Kudus, dan pastikan mereka percaya kepada Kristus, sebab itulah tujuan Kristus datang ke dunia ini. Sekali lagi saya mendorong kita, responilah Natal ini dengan benar, agar kita mengerti dan hidup kita dipimpin oleh Kristus melalui kehadiran Roh Kudus-Nya dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah selesai belajar daripada firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin dan berikan kami pengertian yang lebih lagi tentang Kristus dalam kehidupan kami. Pimpin kami agar kami boleh menjadi saksi-Mu kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka juga mengalami Natal dalam kehidupan mereka dan meresponinya dengan benar, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Hari Natal, Tuhan memberkati. Ya Bapa kami yang di surga, sucilah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, terlaksanalah kehendak-Mu di bumi sebagaimana di surga. Berilah kami makanan untuk hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami tergoda, tetapi selamatkanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan,
Shalom jemaat Kristus yang dikasihi. Bagi Anda yang berada di Sipitang, Gereja SAB Pekan akan menyambut Hari Natal pada 24 dan 25 hari bulan di Gereja SAB Pekan Sipitang yang bertemakan Damai Mempersatukan. Kedatangan jemaat amatlah dialu-alukan. Sila pastikan Anda mengikuti SOP yang disediakan oleh gereja. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.